Miss absen dulu ya. Dengarkan absennya. Tanggal 31. Oke. Bentar ya. Kita absen ya. Semuanya aktifkan kameranya. Semua aktifkan kameranya. Agus, Aling, Anissa, Hadir, Miss. Anissa, Aurelia, nggak ada ya. Elisa, Hadir, Miss. Francisca, nggak ada. Gabriela, Mirakel, nggak ada. Naomi, panjang umur Naomi. Itu speaker siapa itu? Dinonaktifkan speakernya. Aling, speakernya. Nafis, ada Nafis. Nafis ada. Oke. Eka. Oke. Hadir, Miss. Oke. Claudia. Dias. Oke, sekali lagi ya. Saya ini Anissa. Hadir, Miss. Anissa nggak ada ya. Aurelia nggak ada. Oh, Nafis ini. Oke, Nafis masuk ya. Dan Anissa, Aurelia nggak ada ya. Francisca, Gabriel nggak ada. Mirakel nggak ada. Claudia nggak ada. Oke, dengarkan Murah. Mana Murah ini? Murah. Tanggal 31 bulan ini. Oke. Ayu belum ada. Hadir, Miss. Ayu udah. Evan Hadir, Miss. iya. Evan nggak ada. Tiara, Lionel belum. Akmal, Rahmatika belum ada. Oke. Yang pakai laptop siapa ya? Aurel biasanya ya. Naomi bisa ngambil foto. Siapa yang bisa? Ayu pakai apa? Pakai HP, Miss. Laptop saya dipakai kakak saya. Siapa yang pakai laptop? Aling? Kalau Aling? Saya pakai HP. Siapa yang pakai? Nafis? Hah? Agus ya? Saya pakai laptop. Akmal. Iya. Minta tolong dulu Miss ya, ambil foto kita ya, boleh? Oke. Nah, semuanya aktifkan kameranya biar Akmal mengambil foto. Oke. Naomi, Agus, Tiara, semua lah. Aling, Elisa. Oke. Aktifkan kameranya semuanya, Nak. Biar kita ambil foto. Sudah diaktifkan. Oke. Aurel belum?
Aurel Dias, Nafis. Tiga nafis. Oh, Dia oke. Nafis. Oke. Ya, habis. udah aktif. Nah, udah Akmal. Habis. Oke. Akmal minta tolong kirim sama Miss ya. Bisa kamu kirim? Bisa, Miss. Oke. Tapi jangan kirim di grup ya. Kamu japri aja sama Miss. Nah, yang tidak hadir tadi sudah datang kah? Mau join? Sebelum kita lanjutkan, Evan, udah ada orangnya? Mana Evan? Evan, nggak ada ya. Lionel, belum ada. Rahmatika, belum ada. Anissa, Aurel, Hadir, Miss. Francisca, Gabriel, Mirakel, Claudia. Oh, belum ada. Oke. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dipimpin oleh Naomi. Silakan Naomi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan pembelajaran kita. Ambil buku bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia. Ya, ambil bukunya. Kemudian, oke, terima kasih Akmal ya sudah dikirim fotonya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini bahasa Indonesia. Ya. Kalau PKN hari apa PKN ini? Hari Selasa besok. Berarti hari ini bahasa Indonesia. Nah, terakhir kemarin kita bahas itu materi kita ya waktu PTM pun dan ada yang online. Negosiasi. Betul? Betul atau salah? Terakhir itu negosiasi. Nah, itu yang kita bahas. Bernegosiasi. Itu yang kita bahas. Kemarin. Nah, jadi ini dia yang perlu kita bahas. Nah, sebentar ya. Nah, untuk negosiasi kita sudah membahas sampai pada tahapan kegiatan bernegosiasi. Ya, tahapan kegiatan bernegosiasi itu yang kita bahas. Yang ada tahap-tahap itu. Ya, halaman 186. Oke. Halaman 186. Oke, bentar ya. Nah, ini halaman 186 gitu ya. Nah, 186 itu yang kita bahas. Nah, jadi udah dibuka kan halaman 186? Udah? Udah? Nah, halaman 186. Karena ada gambar tahapan kegiatan bernegosiasi di situ. Ya. Jadi mulai dari bawah dulu. Nah, dari bawah dia dulu menyampaikan ya. Kan kita sudah pernah bahas ya bagaimana siapakah pelaku-pelakunya. Pertama ada yang
bertanya ya disebut sebagai penanya, dan yang pewawancara baru masuk tentang narasumber atau yang menjawab pertanyaan. Nah, sebelum sampai ke situ dimulai dulu dari tahap-tahapnya. Ya, tahap-tahapnya adalah menyampaikan maksud, ya. Baru setelah disampaikan maksud masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua itu menyanggah oleh pihak kedua. Misalkan pihak pertama bertanya, pihak kedua menyanggah. Ya, baru pihak pertama memberikan argumentasi. Ya, jadi pada saat menyampaikan maksudnya itu mungkin pihak kedua itu kurang berterima, menyanggah, ya, atau bertanya lagi. Baru masuk pihak pertama lagi untuk menyampaikan argumentasi yang disertai dengan bukti. Nah, baru pihak kedua juga ya pasti ada penolakan. Ya jaranglah kalau misalkan kita menawarkan sesuatu, ya menyampaikan sesuatu itu orang lain langsung berterima. Nah ini ada dua tahap ini ya, dua kali putaran pembicaraan. Ya, tetap saja pihak kedua itu kurang berterima. Nah, akhirnya di tahapan terakhir yaitu kelima, nah, disitulah memberikan satu kesepakatan, ya, yang sama-sama memberikan suatu tawaran. Jadi ada 5 tahapan ini, tahapan-tahapan kegiatan negosiasi ini, ya harus kamu ingat. Nah, jadi kalau yang 5 ini nanti sudah termasuk struktur teks negosiasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa memperhatikan di halaman 187. Nah, jadi tahapan secara umum struktur bernegosiasi ini, yaitu ada tahapan pertama adalah orientasi. Ya. Baru yang kedua pengajuan. Ketiga penawaran. Dan keempat adalah kesepakatan. Ya. Nah, kita mulai dari orientasi dulu. Biasanya kalau di dalam fabel atau di dalam cerpen, isi orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Ya, pengenalan tokoh. Tetapi karena dia adalah negosiasi, tentu ya bukan pengenalan tokoh, tetapi pengenalan masalah. Ya, pengenalan masalah. Ya, artinya disampaikan sudah mulai tergambar apa sih permasalahan pembicaraan. Nah, contoh, perhatikan ya, halaman 187. 87, yaitu ada pembicaraan antara Lina dan Yani. Ya, Lina dengan Yani. Apa yang dia tanya? Mobilmu masih ada, Yan? Lalu Yani menjawab, masih. Kamu tertarik? Nah, itu awal. Awal. Jadi ada dari situ saja kita bisa tahu apa permasalahannya. Ya, apa permasalahannya? Tentu permasalahannya itu adalah ketertarikan pada suatu barang, yaitu mobil. Ya, ketertarikan atas suatu barang. Apa barangnya adalah mobil. Ya, itu contohnya. Jadi mungkin sebelum pembicaraan ini pasti ada sapaan ya. Misalkan ada pembukaannya. Nah, pembukaannya paling itu selamat pagi, ya kalau pagi ya selamat sore, malam selamat malam, ya seperti itu. Nah, baru masuk ke pengenalan masalah. Nah, berarti kalau kita lihat di sini siapa yang menawarkan mobil di sini dari kedua orang ini? Apakah Lina atau Yani? Siapa? Yani. Yani, ya Yani. Nah, jadi Lina
dia memulai pembicaraan ya dengan bertanya, ya, mobilmu masih ada ya, nah katanya, apa katanya, masih, kamu tertarik? Pasti dilanjutkan dengan pembicaraan berikutnya. Dia mengatakan, iya saya tertarik, ya kira-kira berapa sih harganya? Oh harganya segini. Pasti ada penolakan dari Lina, loh kok mahal kali, bisa nggak, berapa kurangnya, seperti itu. Jadi semuanya itu ada permasalahan dalam satu topik itu, ya. Nah, sama halnya lagi dengan contoh yang kedua, yaitu bagaimana menyampaikan suatu permasalahan. Nah, ada antara Dinar dan Hadi. Ya. Apa Dinar dan Hadi? Apa yang mereka bicarakan yang kedua ini? Apa permasalahannya? Ya. Apa permasalahan? Misalkan contoh yang kedua, Dinar mengatakan, bagaimana rencana pengurus OSIS untuk pergi ke pantai Pengandaran? Apa sudah jadi? Ya. Hadi menjawab, pengurus OSIS yang lain maunya ke Jakarta saja. Oke, itu pertanyaannya. Nah, berarti bernegosiasi untuk piknik, ya, bernegosiasi. Bernegosiasi untuk piknik, ya. Jadi dalam teks negosiasi itu bagian penentu masalah seringkali diabaikan. Negosiasi langsung pada bagian pengajuan. Nah, betul. Kalau yang tadi di atas masih misalkan Lina mengajukan suatu permasalahan, dijawab dengan sesuai dengan masalah. Tetapi kalau yang di bawah, ke bawah, berarti dia menawarkan tetapi ada pilihan lainnya. Jadi berbeda contoh yang satu dengan contoh yang kedua. Nah, kalau yang contoh pertama itu masalahnya adalah mobil, ya kan? Lalu dijawab masih pembicaraan yang sama. Tetapi kalau yang di bawah, contoh yang kedua, ya ditawarkan, diadakan negosiasi dalam satu objek itu, tetapi dijawab dengan cara yang lain. Nah, sering seperti itu, ya. Jadi di dalam negosiasi ini permasalahan ya selalu difokuskan dengan topik pembicaraan. Tetapi yang kedua, negosiasi ini juga kadang-kadang tidak dihiraukan atau sering diabaikan tentang penentuan masalah. Ya, coba perhatikan Dinar itu kan dia mengatakan bagaimana tentang rencana piknik yang di Pantai Pengandaran. Apa jawaban Hadi? Oh, tidak jadi. Yang jadi adalah ke Jakarta saja katanya. Nah, jadi seperti itu tentang tentang suatu sehingga yang ada di sini, ya, ini tahap orientasi. Nah, pertanyaannya sekarang, Miss, apakah bisa kita gunakan contoh yang satu dan kedua? Ya, bisa kita gunakan. Cuma nanti di yang keduanya itu harus betul-betul kita pahami dengan fokus, ya, permasalahan apa yang mau dibahas. Ya, itu orientasi. Jadi isinya orientasi ini yaitu tahap pengenalan tentang permasalahan. Ya, apa permasalahannya? Seperti yang tadi itu, permasalahan tentang menawarkan mobil, ya, ketertarikan tentang mobil, dan kemudian menawarkan tentang bagaimana ya melaksanakan ya piknik di Pantai Pengandaran, walaupun tidak dilaksanakan di sana, di tempat lain. Ya, itu tahap orientasi. Oke, di tahap orientasi bisa dipahami, ya. Untuk tahap orientasi bisa dipahami? Bisa? Bisa kira-kira? Oke. Sekarang tahap kedua. Apa tahap kedua? Yaitu pengajuan. Oke ya.
pengajuan. Nah, isi pengajuan itu adalah pernyataan meminta, mengajak, mendorong untuk melakukan negosiasi. Ya, contoh, kita belajar kelompok nanti malam di rumah saya. Nah, pengajuan itu. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, seperti itu. Ya, itu pengajuan. Nah, tentu pengajuan itu, ya, orang yang mendengar atau sebagai mitra bicaranya, ya, tidak langsung diterima. Ya, tidak langsung diterima, tetapi pasti ditanggapi oleh pihak kedua. Nah, itu pengajuan. Nah, jadi yang ditanggapi oleh pihak kedua itu, ya, bisa jadi penolakan, bisa jadi untuk diterima. Nah, seperti itu. Nah, jadi pihak pertama memang diajukan, dan jangan kita harus berpikir ya pengajuan ini nanti pasti diterima, tidak. Nah, tentu nanti pihak keduanya ada dua yang dia lakukan, apakah dia terima atau dia menolak. Nah, itu pihak pengajuan. Nah, apa yang diajukan pasti misalkan penawaran untuk mengajak atau meminta atau memotivasi, ya, untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah itu penawaran. Ya. Oke, penawaran. Penawaran. Jadi kalau penawaran ini kan berisi pernyataan-pernyataan kedua belah pihak. Nah, disinilah terjadi, kita bisa terjelas ada pihak pertama dan ada pihak kedua. Ya, pihak pertama dan pihak kedua. Nah, pihak pertama tentu itu nanti yang menawarkan, contohnya menawarkan, sedangkan pihak kedua itu adalah ya pasti yang dia lakukan penawaran atau penolakan. Nah, di sini terjadi namanya adu tawar. Ya, tawar menawar. Nah, di sini. Jadi kalau yang tahap ketiga ini sering kalau dicerita dia, kalau di cerpen, ini namanya tahapan klimaks. Ya, klimaks. Nah, ini ya. Ini kalau dicerita ya. Tapi kalau negosiasi dia kan penawaran. Ya. Jadi puncak untuk tahap puncak ya. Kalau misalkan di cerita atau di teks cerpen sama fabel dan prosa lainnya, ini tahap klimaks. Kenapa? Karena di dalamnya terjadi ya tawar menawar. Ya, masing-masing mempertahankan. Contoh, pihak pertama pasti mempertahankan apa yang ditawarkannya, sedangkan yang kedua ya dia berusaha supaya ya barang yang ditawarkan tersebut itu sesuai dengan di hatinya. Nah, itu yang ketiga ini. Nah, jadi inilah puncaknya suatu permasalahan pada tahap penawaran. Nah, sedangkan yang tahapan keempat, ya, itu ya. Nah, coba perhatikan nanti contoh-contoh ya penawaran. Di situ ada ini bagus tuh, tapi di rumah saya saja, rumah kamu jauh. Nah, ini dia menawarkan. Ya, ada sebelum Hasan berbicara ini mungkin Adam berbicara, ya, sama yang ada di contoh di nomor 2. Dia mengajak supaya di rumahnya, nah, di situ dilaksanakan belajar kelompok. Lalu Hasan mengatakan bagaimana jawabannya? Iya, sangat bagus. Tetapi, nah ini ada kata tetapinya. Ya, rumah saya saja karena rumah kamu jauh. Nah, sudah terjadi penolakan, di sinilah adu tawar menawar. Nah, lalu ada mengatakan gini, oh kalau jauh kan pakai motor aja, paling nggak sampai setengah jam sampai. Nah, dia menolak, dia masing-masing mempertahankan. Ya di rumah saya, ada mengatakan di rumah saya, Hasan juga menawarkan di rumah saya. Ya, nah, jadi masing-masing juga ada alasan.
Jadi kalau misalkan kita bernegosiasi, kita harus ya memunculkan suatu masalah, dan masalah tersebut atau pembicaraan atau barang yang mau kita tawarkan itu harus lebih jelas atau benar-benar kita memahami ya apa alasannya tepat sehingga bisa diterima oleh pihak kedua. Begitu juga pihak kedua, dia berusaha bagaimana cara supaya yang dia sampaikan itu bisa diterima oleh pihak pertama. Nah, seperti itu. Nah, apa yang dikatakan? Motornya lagi dipakai, Kak. Kakak, udah di rumah saya saja. Nah, udah tadi di awal kan belum ada penyelesaiannya ya. Nah, belum ada penyelesaian. Nah, dilanjutkan dengan pembicaraan kedua, masih bertahan Hasan. Ya, masih bertahan Hasan. Apa yang dikatakan? Oh, motor tadi dikatakan kan naik motor saja. Oh, motornya dipakai kakakku. Nah, ini ada penolakan ini, ya, penolakan. Lalu dilanjut bagaimana lagi? Ya bagaimana katanya. Ya di rumah saya saja, nanti saya sediakan makanan banyak. Kamu kan suka makanan Nah, ini ya masih ditawarkan bagaimana ditawarkan tentang uh, supaya dia menguatkan ya, mencari penguatan agar di rumah dia itu ya, agar di rumah dia itu ya, dilaksanakan belajar kelompok. Nah, sampai dia mengatakan, oh nanti saya sediakan makanan yang banyak. Nah, berarti tadi sudah dibuat alasan pertama ya, dia berikan satu alasan atau bukti misalkan ini pakai motor aja lah. Nah, yang kedua ya udah nanti saya sediakan makanan lah. Nah, ini udah dua ya. Jadi ada mengatakan oh benar nih akan disediakan makanan. Iya dijamin katanya. Itu yang ketiga, sudah ada penguatan kan? Nah, baiklah kalau begitu nanti malam saya datang ke rumahmu. Tapi, nah ada tapinya lagi kan? Ya, makanan apapun yang kamu inginkan akan saya sediakan. Mau kerupuk, gorengan, lalapan, air putih. Nah, jadi ada mengatakan itu mah tidak istimewa. Di rumah saya juga banyak. Ya, jadi Hasan bercanda dong, tenanglah soal makanan saya jamin. Nanti malam kamu datang ke rumahku. Nah, ini tahap untuk uh, adu tawar menawar tadi ya. Baru yang terakhir adalah kesepakatannya berarti di rumah siapa yang jadi berarti di rumah uh, di rumah Hasan ya, di rumah Hasan. Jadi di terakhir itulah terjadi suatu kesepakatan. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan struktur untuk teks negosiasi ada 4. Pertama, orientasi, pengenalan topik. Nah, coba nanti lebih jelasnya perhatikan di halaman 189 ya, 189 ada di situ satu gambar ya di atas kajian kelompok 2. Nah, di situ ada pengenalan topik masalah, ajakan permintaan, adu tawar, dan kesetujuan atau ketidaksetujuan. Ya, jadi itu tentang struktur pada ini pada teks negosiasi. Ya, bagaimana? Untuk strukturnya bisa dipahami? Untuk strukturnya bisa dipahami? Bisa ya. Oke, baru masuk ke kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan. Kita langsung aja ke kaidah kebahasaan ya. Nah, ke kaidah kebahasaan itu yang dia gunakan di teks negosiasi ini ya. Nah, pertama penggunaan kata-kata ya, kalimat-kalimat harapan. Ya, kalimat-kalimat harapan itu yang pertama ya. Nah, coba perhatikan ya. Ini di penjelasan di halaman 190. Ya. 190. Nah, kaidah kebahasaannya itu ada beberapa. Ya, kalimat harapan atau permintaan. Dan kalimat harapan menggunakan kata-kata seperti ini ya. Oke. Nah, yang tentang kaidah kebahasaannya ada mengenai kalimat harapan atau permintaan. Ya, harapan. Oke.
Oke, atau permintaan. Ya, permintaan. Nah, ini yang digunakannya. Ya, kalimat harapan dan permintaan. Contoh, pakai motor lah. Nah, udahlah di rumah saya saja. Nanti saya sediakan makanan banyak. Kamu kan suka makan. Aku ingin ya 14 juta. Nah, ini harapan-harapan. Nah, jadi untuk mengetahui kalimat harapan ini harus ada kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Perhatikan ya. Nah, kata kuncinya seperti ini. Minta. Oke. Oke, harap. Ya, harap. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Oke. Ini. Nah, jadi kalimat-kalimat yang mengatakan hal demikian itu yang digunakan ya di dalam teks negosiasi. Ya, negosiasi. Nah, pakailah motor lah, udahlah di rumah saya saja. Nanti saya sediakan makanan banyak, kamu kan suka makanan itu. Nah, ini penjelasannya berarti itu kalimat-kalimat harapan ya. Kalau misalkan tidak ada pun kata minta dan harap dan mudah-mudahan tidak masalah. Tapi intinya ada suatu kalimat yang mengharapkan atau meminta ya, meminta supaya yang dia tawarkan itu jadi atau bisa ditawarkan dari tempat itu bisa di situ. Nah, itu pertama ya. Misalkan Agus ya, kita berikan contoh bukan di sini ya. Agus dia berbicara kepada Aurel ya. Aurel misalkan mengajak untuk bernegosiasi tentang harga barang. Agus ini menjual barang ya, menjual barang, barangnya yaitu tentang ATK, alat tulis kantor, semua alat tulis kantor. Jadi dia karena Aurel dan Agus ini berteman, ya dia mengatakan kepada Aurel ya, Aurel apakah kamu berminat untuk membeli ATK? Karena saya lihat Aurel kamu bekerja di sebuah kantor, mungkin perlulah di sana. Kalau mau berminat, saya akan memberikan suatu brosur ya, berapa misalkan nilai-nilai yang barang-barang yang mau saya tawarkan. Nah, jadi karena Aurel ini dia berminat, dia mengatakan ya udah datang saja di kantor saya, nanti saya akan melihat dulu apa saja ATK yang mau ditawarkan kepada saya. Jadi Agus itu dia ke kantor Aurel, lalu dia mengatakan Agus mengatakan kepada Aurel, inilah brosur barang-barang yang mau saya tawarkan. Nah, Aurel dia membaca ya dan melihat ternyata sebelum Agus itu datang dia sudah pernah memesan ya, pernah dia pesan dari toko lain ya, itu sangat murah, sedangkan kepada Agus ini sangat mahal ya. Lalu dia mengatakan Agus, untuk barang-barang ini memang saya berminat, cuma terlalu mahal ya. Selama ini saya beli ini misalkan satu ini ya, pena yang mereknya Kenko ini ya, satu kotak ini harganya hanya 75.000. Nah, sementara kepada Agus itu 100.000. Nah, jadi dia mengatakan ya Pak, dia mengatakan oh kalau itu ya yang Aurel beli itu mereknya sama, itu Kenko, tapi kualitasnya beda. Kalau sama saya ini. Mungkin di situ kalau misalkan habis tintanya itu tidak bisa digunakan lagi, langsung dibuang. Tapi kalau ini ya walaupun sudah habis tintanya, ini bisa diganti karena ada isi ulangnya. Nah, gini. Nah, jadi sudah ada jawaban dari yang disampaikan oleh Aurel.
Makanya harganya beda dengan yang pernah Aurel beli. Beda harganya. Kalau sama saya ini 100, kalau yang sebelumnya ini 75 karena itu sekali pakai aja langsung dibuang gitu. Oh, iya, tapi saya lebih lebih berminat uh, yang harganya murah dan kualitasnya juga bagus. Nah, jadi pasti Agus mengatakan, oh, saya harap itu memang itu yang kita butuhkan. Cuma uh, ya saya harap itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu memang harganya murah, tetapi kualitas juga bagus. Ya di mana-mana pun pasti kalau kita cari di toko, ya kualitasnya bagus pasti mahal. Nah, jadi saya harap yang barang yang sudah saya jelaskan ini, Aurel bisa membeli. Nah, dari kalimat kedua yang sedang dibicarakan ini pasti ada kata-kata atau ada kalimat-kalimat permintaan. Ya, kalimat permintaan harapan Agus tadi, dia mengharap agar berminat agar bisa dibeli gitu. Ya, ini contoh-contoh untuk bernegosiasi dalam menawarkan suatu barang. Ya, jadi itu tentang kalimat-kalimat kalimat permintaan. Ya, jadi kata kuncinya di dalam kalimat permintaan ini dia. Ya, kamu harus bisa memahami nih. Ya, kalau misalkan tidak ada ini, ya berarti kamu harus bisa menganalisis teksnya. Ya, nah, jadi itu tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut untuk kaidah kebahasaan kedua. Ya, kaidah kebahasaan kedua itu ada kalimat yang menyatakan hubungan ya bersyarat. Ya, kalimat yang menyatakan hubungan bersyarat. Ya,